Yang di podium kanan ada? Oke, tadi mana mau nanya? Oke, sebentar. Pertanyaannya harus lebih susah dari yang tadi ya. Halo, selamat siang teman-teman semua, Pak Agung sama Pak Rudi. Ya. Sebenarnya saya mau nanya satu pertanyaan yang sebenarnya mungkin simpel sih bagi Pak Rudi. Pertanyaan yang mungkin sering dipikirin sama orang-orang anak muda kayak saya yang pikirnya mau coba mulai bisnis, tapi ini jadi pertanyaan yang paling bikin kita bingung. Kalau tadi Pak Rudi bilang bisnis itu bisa kita awali dengan modal kita sendiri, tapi ujungnya juga stres. Kita pakai modal dari modal investor, uang investor, ujungnya kita juga stres karena kita pakai duit orang, resikonya malah lebih besar. Kepercayaan kita kan di dia. Kalau dari saran Kak Rudi adalah ketika anak muda kayak saya mau coba mulai bisnis kecil, modalnya juga nggak terlalu besar yang saya punya. Apakah lebih baik saya pakai modal saya sendiri yang terbatas atau saya mulai coba bikin proposal untuk mengajukan modal ke investor? Dua hal ini kan bisa mulai dicoba, tapi sama-sama punya risiko. Risikonya apakah pakai modal sendiri itu risikonya lebih kecil atau lebih besar, atau pakai modal investor modalnya risikonya lebih kecil atau lebih besar. Terima kasih. Oke, thank you. Good question, very good. Kepikiran jual beli tapi juga lagi coba-coba cari informasi tentang bisnis ekspor. Apa contohnya? Yang kamu kepikiran sekarang mau bikin apa? Sekarang lagi banyak cari informasi tentang bisnis ekspor sih. Apa tuh contohnya? Kelapa, Kelapa apa? kulit kelapa. Kulit kelapa. Oke, prospeknya kayak gimana? Sebenarnya ini mulai gara-gara bos kantor saya info buat coba cari lebih banyak info tentang bisnis ekspor sih. Terus saya cari-cari kan ada satu selebgram yang ya di TikTok juga dia banyak info tentang bisnis ekspor. Kebetulan dia megang di bisnis kelapa. Terus saya mulai coba cari juga tentang bisnis itu. Oke, potensinya 3 tahun ke depan gimana? Kalau saya lihat potensinya itu karena ekspor kan ke luar negeri mungkin potensinya cukup besar. Apalagi kalau kita bisa ekspor ke negara yang memang barang ini sangat dibutuhkan sama mereka gitu loh. Oke, apa yang bikin ini nggak bekerja, nggak works? Barrier-nya apa? Yang bikin ini nggak bekerja mungkin kalau untuk anak muda kayak saya, pertama persyaratan, kita bingung. Persyaratannya harus kayak gimana. Jangan, more about the business, not about you. Yang bikin ini nggak bekerja ya tadi yang paling pertama keterbatasan modal. Ya kan lu lagi nawarin gue kasih modal. Tapi gimana caranya bisnis ini gagal? Apa barrier-nya? Yang paling pertama sih kalau saya pikir dari SDM. Oke, apa lagi? Setelah dari SDM, regulasi? Ya regulasi juga. Regulasi luar dalam? Iya itu juga. Perpajakan? Iya. Oke. Nah itu biasanya hal-hal yang investor nggak mau lihat. Makanya nggak pakai duit sendiri dulu. Supaya dibuktiin. Jadi lu lihat hal-hal apa sih yang bisa lu kerjain sendiri. Sehingga bisnisnya setidaknya, misalkan bisnisnya saya 100, gue ambil 10 dulu deh. Pakai duit sendiri. Tapi punya goal. Goalnya apa? Gue mau ngambil 90-nya lagi pakai investor. So make the 10 works. Lihat keterbatasan kita sampai mana. Karena kita pengen 100 tapi duit kita cuma cukup buat 10. Do 10 first. Dan jual ide lu. Karena ide lu udah jadi barang kan. Bisa dijual. Dua-dua sama-sama resikonya. Cuma lebih gampang manage resiko duit sendiri. Ya apalagi duit orang tua ya paling digeplakan. Tapi ya gue soalnya ngelakuin itu. Gue buka tempat cuci mobil, pakai duit orang tua, pikirnya kenapa? Keren punya tempat cuci mobil. Tapi nggak punya ide gimana caranya ngedrive orang untuk cuci mobil tempat gue. Karena seberangnya dilaku. Gitu. Jadi nggak apa-apa pakai duit sendiri. Lihat keterbatasan kita apakah benar-benar nggak bisa bikin ini end to end. Ya berarti cari modal. Tapi kalau bisa end to end, mulai dulu. Baru cari investor. Apalagi kalau udah terbukti investor mah udah lebih aman. Bisnis lu potensi nih, tapi barrier-nya banyak. Karena kena buy. Gitu. Kan lu pasti kasih lihat kan, potensinya segini. Biasa challenges yang kita hadapin 1, 2, 3. Mitigasinya atau yang gua akan lakuin terhadap 3 hal itu ada ini. Oh yaudah, I feel secure, I will invest. Risknya lebih gede kalau investasi orang lain. Gimana? Misalkan gini Pak, oke bisnis kita jalanin pakai modal kita yang terbatas.
dan bisa jalan gitu, bisa grow juga. Kemudian kita mulai bikin proposal, ajuin ke investor. Tapi investor ini kan udah pasti lebih pengalaman dari kita. Let's say lah mereka investor ya kayak orang tua yang udah kebanyakan duit, nggak mau kerja lagi, dia ya udah investor gitu. Tapi dia jelas punya pengalaman dan pemahaman yang lebih dari saya. Meskipun bisnis saya udah mulai jalan, udah mulai grow, dia pasti punya pertanyaan yang mungkin nggak akan bisa saya jawab gitu loh. Oh ya emang, tapi pertanyaannya balik gini, kalau saya sebagai investor, what's in it for me sih yang gue cari dengan gue ngundang lu datang? Pain point gue apa biasanya? Gue udah banyak duit, tapi gue ngundang lu datang, pain point gue apa? Apa yang gue cari? Gue udah punya duit banyak, tapi ini orang datang punya pengalaman atau punya opportunity baru yang gue nggak pernah kepikiran. Gue mau invest, tapi gue ketika invest gue mau minimum resikonya, berarti gue nyari apa? Gue lihat dong resiko dia apa kan? Pastiin duit gue enggak hilang kan? Jadi kalau lu bilang pengalaman bisnis, tapi bisa aja bisnis yang lu bawa bukan pengalaman orang yang lu tawarin. Dia pengalaman bisnis, dia pengalaman invest. Pasti pertanyaannya itu aja. Bisnis yang lu bawa mungkin baru. Jadi memang lu harus ya. Pertanyaannya semua sama, mau bisnis lu kelapa sawit, mau bisnis lu pisang, mau bisnis lu mobil, pertanyaannya masih, gue invest, what's in it for me? Risiko gue apa? Ketika lu udah lihat risiko, lu udah ada punya mitigasinya belum? Mitigasi lu yakin bisa jalan apa enggak? Nah itu. Itu. Belum tentu semuanya punya pengalaman di bidang yang lu tawarin kan? Betul. Tapi dia punya duit. Kan langsung cering, oh gede nih opportunity-nya. Gue kasih, tapi tak dulu. What make sure the money will come? Ketika gue kasih dulu. Orang takut losing money kan? Betul. Gitu. Gimana? Mau coba? Udah survei belum? Masih cari-cari informasi lagi sih. Belum berani ngelangkah buat coba lebih dalam karena menurut saya informasi yang saya dapetin juga belum begitu banyak. Iya, sama kayak berenang kan. Lu harus bisa, pertama kalau orang belajar berenang dia harus bisa apa? Ngambang, jangan ngapung. Ngambang. Habis ngambang dia bisa apa? Gerak. Kalau gerak dia bisa apa? Berarah kan. Habis sudah bisa ngarahin dia bisa apa? Jarak kan. Sama. Lu harus dalemin bisnis lu. Lu harus paham where the money came from and then where the money goes. Ini hilangnya kemana? Baliknya dari mana? Jadi orang yang lu tawarin merasa secure, pede, he will buy from you. Tapi kalau lu mau pakai duit sendiri nggak apa-apa, build a case. Oh ini potensi. Gitu. Kayak lu mau bikin bisnis, apa makanan yang dulu tren sekarang hilang? Es kepal. Nah, kalau lu tawarin ke gue, pertanyaan gue adalah gini kan, apa yang meyakinkan lu ini bakal ada tahun depan? Terus gue bilang, gue mau bikin 200 outlet. Lu jawab apa? Harus punya jawaban kan? Apapun bisnisnya, itu salah satu pertanyaannya. Sustainability-nya apa? Oke. Thank you. Terima kasih, Pak. Gue sering digituin, by the way. Oke, terima kasih Leo. Terima kasih juga Pak Adrian, jawabannya luar biasa banget nih Pak. Teman-teman yang ada di tengah, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Ada juga yang Oh ya, ditanyakan. oke. Ada satu pertanyaan di sini. Tunggu Mumpung sebentar ada ya. expertnya nih teman-teman, langsung aja. Oke, tadi yang mana? Oh, Yang lebih pakai susah bahasa ya. dari Mandarin ya tadi. nanyanya Makin ya. susah nih soalnya. Oh enggak susah tuh, gampang aja. Emang semua orang yang susah bilangnya gitu dulu. Ya enggak nih beneran gampang, ini cuman saya
Jadi nama saya Zivandi dari kelas 12 IPS dari Sekolah Ekayana Dharma Budi Bakti. Saya mau nanya tentang investor lah, kayak contoh, saya punya duit nih, tapi daripada mau buat bisnis, saya mau menginvestasi aja gitu. Kalau gitu, saya harus melihat apa sih agar kayak investasinya kayak daripada lempar uang aja gitu, harus lihat apa gitu buat investasinya saya tahu bisa mungkin bekerja lah gitu, bisa mendapatkan profit balik gitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, kalau investor yang dia lihat pertama potensi bisnis seberapa besar sih ini gitu, dan ketika lihat potensi sudah divalidasi bahwa customernya ada. Kedua, kompetitornya siapa? Berarti lihat risk lagi nih. Ketiga baru lihat return dan kapan. Itu aja. Karena kalau semua bisnis punya risk kan. Semua bisnis punya potensi. Ada yang mau beli nggak? Action lu apa? Ada risknya nggak? Action lu apa? Duit gua balik kapan? Gitu. Jadi kalau misalkan ditawarin, lu taruh 1 M ya, ini duit bakal jadi 100 M 20 tahun lagi. Mau nggak? Ya boleh lah kalau beneran bisa dapat duitnya itu. Iya, kalau 20 tahun lagi 100 M itu value-nya kayak 1,5 M sekarang, masih mau? Nggak jadi. Nggak jadi, itu dia. Orang kan nggak mau nunggu kelamaan kan. Iya. Pasti dia lihat jangka pendeknya dulu nih. Jangka pendeknya oke, terusin. Kalau enggak, gue paling taruh setengahnya atau seperempatnya. Itu. Ya. Oke, thank you. Mungkin mau invest yang tadi ya. Boleh tuh. Selanjutnya kita ada satu penanya lagi. Selamat siang semuanya. Saya mau nanya, ngomongin tadi soal materinya, bisnis itu kan tadi Studi apa? kita semester 5, mau nanya, tadi kan materinya ada bilang kalau bisnis itu ngomongin soal problem, solusi, dan pastinya harus ada customer ya. Nah, dengan adanya tadi bisnis plan tadi yang udah dijelasin, apakah itu memastikan kalau kita itu, bisnis kita itu jalan, punya customer. Dan kalau misalnya nggak ada customernya, kira-kira faktornya apa aja sih? Terus dengan kalau nggak ada customer itu, apakah kita harus tetap lanjutin bisnisnya atau kita edukasi problem kita ke masyarakatnya? Karena kan mungkin kita melihat problem itu, tapi orang lain nggak ngelihat problem itu sendiri. Itu aja. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan kamu yang pertama sama yang ketiga jadi satu ya. Kan Ya, kamu Pak. tadi apakah perlu mengedukasi lagi? Iya, betul Pak. Nanti balik lagi ke komunikasi. Kalau, thank you. Sebetulnya pertanyaan kamu tuh jawabannya di kanvas tadi. Jadi ketika kamu sudah mengidentify problem, customer, solusi, alternatif, kamu kan perlu ngecek biasanya orang yang di komunitasnya lewat mana dan menggunakan pendekatan seperti apa. Apakah gua mau pakai pendekatan fear, ya kan motivasi tuh, atau pendekatan pleasure. Dites. Kalau lihat Lean Canvas, sebetulnya ada pengembangan namanya Javelin Board. Nah, Javelin Board itu untuk ngukur kalau saya punya solusi, saya punya customer segment, dan saya punya proposisi, saya tes proposisi ini ke customer itu, respon nggak lewat medianya. Nah, nanti saya bisa tes tuh beberapa metode. Kalau dia respon, saya gedein di yang responnya paling bagus. Ke situ. Cuman yang harus punya, penting juga nih, kamu harus punya indikator. Ini gue mau tes berapa bulan. Karena nanti udah jalan, kan tadi saya bilang, bisnis
itu biasanya 6 bulan pertama rugi. Harusnya kalau di bulan pertama nggak ada customer, pivot komunikasinya. Di bulan ketiga masih nggak ada customer, pivot customernya. Masih nggak ada customer juga, mungkin lu lihat lagi board lu tesnya bener nggak? Gitu. Itu jawab pertanyaan kedua. Jadi punya time frame, kapan gue mau stop. Karena ya kita pernah ngalamin lah ya, ngejar lawan jenis, kita pikir dia suka, kita kejar terus. Sampai 5 tahun kita kejar, di akhir tahun kelima dia bilang, gue gak pernah suka malu, sama bisnis. Kasih time frame. Kapan mau stop. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Itu salah satu contoh mengejar lawan jenis, gak ada time frame. Tahu-tahu udah kuliah, masih gak diterima juga, terus dia bilang, gue gak pernah suka. Sama bisnis. Coba terus, rugi terus. Sayang, mungkin bulan depan ada yang beli, coba lagi, rugi lagi. Sayang, mungkin bulan depan ada yang beli. Harus dikasih time frame. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adakah penanya lagi di sini? Oke. Di sebelah sebentar ya. sini Michelle dulu. Oke. Dari yang di Oh, sini siapa yang Nanti habis menanya? itu yang biru ya. Sebelahnya GB itu, silakan. Oke. Silakan perkenalkan nama dulu ya. Mati ya mic-nya. Oke, saya di Oh. sana. Oke, baik. Ntar tunggu mic dulu ya, biar nggak teriak. Selamat silakan. siang. Saya mau nanya, saya Christopher dari mahasiswa aktif program studi bisnis digital semester 3. Nah, saya mau nanya, yang tadi dibahas kan bisnis itu kan butuh namanya modal. Modalnya itu kan pertama di sini saya dengar bahasnya dari dana sendiri sama investor. Misalkan dengan memulai bisnis dengan pinjaman bank, yang saya tahu suku bunga pinjam bank itu kan sangat tinggi ya. Berapa? 4% tadi saya cari sih. Oh. Nah, dan biasanya bisnis itu juga butuh partner. Misalkan dengan mulai bisnis itu, misalnya kita ambil dari pinjaman kan resikonya sangat tinggi lah. Namanya kan kita meminjam uang dari bank, Bu. Jadi ini beda dengan investor kan. Kan ada namanya angel investor. Angel investor kan dia pengen nolongin kita mau gimana pun bisnis kita jalan atau kagak. Kalau dengan pinjaman bank kan dia benar-benar kalau bisnis gak jalan dia akan melakukan penyitaan. Apakah disarankan untuk memulai pinjaman bank atau gimana? Soalnya kan ada empat tips kalau nggak salah kalau mau mulai bisnis itu Ya. dari price lagi. Pokoknya Price, dari promotion, ya itulah. Nah, makanya saya mau nanya kalau itu terus kuncinya juga kan bisnis itu kan namanya partner, kita mengajak partner terus tapi kita belum tahu modalnya dari mana, apakah bisa untuk meyakinkan partner kita buat bersama itu gimana juga. Udah itu aja. Oke. Ini mau cari partner atau cari modal? Dua-duanya. Mana yang duluan? Kalau bisa dijawab dua-duanya. Nggak bisa, pilih satu. Dua-duanya. Ya, dia bilang nggak bisa, mau dijawab kan. Pilih satu dulu, mau yang mana? Modal dulu. Modal dulu. Oke. Kalau kamu kan di bank 4% itu hanya 4% tuh. Kan Uniswa belum punya pendapatan, Pak. Jadi kan dari orang lain. Karena itu banyak kamu kepikiran layak. Kan kamu harus jaminkan sesuatu kan. Bukan kasih ide proposal dong. Iya betul. Jadi nggak bisa ke bank. Memang kalau status kamu mahasiswa, orang tua kamu bisa. Kalau ke angel investor, dia akan lihat resiko duit dia hilang berapa besar. Itu aja yang kamu harus kasih tahu. Resikonya memang kecil. Di kamu, uang hilang dia akan terima angel investor. Karena gue di agritech, di SaaS, software company, gue cuma lihat kalau
Kamu pernah ngasih pinjam duit ke temen nggak? Pernah, Dibalikin nggak? nggak tahu. Saya nggak berani nagih. Likelihoodnya kalian ngasih pinjam duit ke temen, dibalikin nggak? Kecil kemungkinan dibalikin kan? Nah, gue sebagai angel investor, biasanya gue lihat value yang diminta karena gitu, kecil. Di guanya yang ngelihat proposal lo, ya gue harus ikhlasin. Nggak enaknya cuma satu, sekali lu gagal, kedua mungkin nggak ada yang mau ngasih. Karena namanya udah jelek kan. Hilang. Lu datang ke kantor deh, risikonya mungkin yang pertama masih aman. Yang kedua, lu minta lagi susah. Yang dilihat itu, seberapa tinggi atau besar kemungkinan duit gue hilang. Lu pakai buat bank kan nyari bunga. Dan lu mikirnya tadi, nih ini problem ya. Tadi yang lu takutin apa kalau bank? Suku bunga. Enggak, tapi nggak bisa bayar kan? Apa yang bikin lu nggak bisa bayar? Iya, kalau nggak untung. Kalau gagal kan? Kenapa lu mikir itu cuma di bagian bank? Di investor mikir nggak? Kalau gagal? Tergantung. Nah itu dia, bahayanya di situ. Karena lu mikir investor ngasih duit kan resiko, jadi duitnya hilang nggak apa-apa. Itu bahayanya orang. Harusnya dia mikirnya sama kayak bank. Duit yang dikasih ke gue, tanggung jawab gue harus make sure ini works and give return. Gitu. Dan lu mikirnya gagalnya dulu. Justru yang dicari sama investor, orang yang mikirnya udah berhasilnya butuh apa. Beda loh mikirnya. Gue takut gagal. Terus lu pikirin mau ngapain kan. Yang lu cerita mau ngapainnya. Jangan takut berhasil kalau gue lakuin 1, 2, 3. Gitu. Coba aja ke gue tawarin. Butuh berapa sih? 2M? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Oke, baik. Terima kasih 2M Bapak. kecil lah. Terima kasih Pak Oke. atas Diskusi yang jawabannya. cukup benar. Oke, baik, saya alihkan ke Gabriela di. Pertanyaan terakhir kali ya. Oke, buat satu teman-teman Oke, terakhir. silakan. Yang baju biru. Kasih. Perkenalkan nama saya Jovania Grisala dari Prodi Digital semester 1. Saya mau nanya Pak, kalau misalnya untuk produk kita atau jasa kita yang kita tawarin nih, kan ada beberapa studi kasus kalau misalnya dia bikin promosi, dia bikin gede-gedean dulu di awal, tapi ujung-ujungnya dia malah bangkrut atau dia produksi itu kayak cuman narik orang buat mau beli itu pas makasih. Thank you. Bagus pertanyaan. Ini ada contoh. Di sini handphone yang kalian idam-idamkan apa? Apa? Xiaomi, apa? Samsung apa yang baru sekarang? Flip yang murah, Fold yang mahal. iPhone 14 begitu kan, itu mahal kan. Sekarang kalau gue bikin itu produk, jadi seharga Poco M3, beli nggak? Untung nggak gue? Rugi kan? Ada masalah nggak kalau gue turunin harganya? Yang beli sesuai target segmen nggak? Nggak kan? Itu pelajaran pertama, nanti gue jelasin kenapa. Ada nggak bisnis yang tiap hari diskon? Ada nggak? Dan orang ke situ hanya karena dia tahu di situ selalu diskon. Siapa? Salah satu debt store terbesar dan terlama di Indonesia, hobinya diskon tiap hari. Siapa? Matahari. Karena proposisi dia adalah apa? Diskon. Ya, everyday discount.
Nah pertanyaannya tadi lu bilang, ketika dia turunin harga orang pada beli, itu lu harus cek satu, produk ini target marketnya yang mana? Yang mampu beli pada harga normal apa pada harga diskon? Kalau dia belinya harga diskon, berarti ada masalah sama customer segmentation-nya. Ya, kayak BMW gue turunin harganya, pasti banyak yang beli ya kan? Tapi target market enggak? Yang biasa beli Innova kan beli. Nggak sesuai, itu bukan yang gue mau. BMW itu punya standar sendiri, dia nggak akan nurunin harga ke bawah. Karena target market dia di mana? Di atas. Kebayang nggak sekarang? BMW turun harga, seharga Innova, nggak Innova. Sigra, atau Sigra? Sigra berapa harganya? 170-200 kan? Nah BMW M3 harganya 200 juta. Yang beli banyak gak? Banyak, tapi servisnya sekali datang 15 juta. Bisa servis gak? Bisa, salah segmen kan jadinya. Gitu, jadi mesti dicek dulu. Memang kita lihat dari luar, oh belinya selalu diskon. Ini customer yang benar apa bukan? Gitu, sama kalau lo bikin booth jualan BMW, tapi di pasar Senen. Semua yang lewat bilang apa? Mahal, ya enggak? Tapi lu taruh di pick, mungkin setengahnya bilang mahal, setengah lagi bilang bungkus bawa satu. Iya kan? Jadi lihat customer segmentation-nya, apa yang ditawarkan. Kalau memang ternyata dia nawarin barang premium pada harga murah dan pada saat itu diskon laku yang beli, berarti dia sesuai. Tapi kalau barang premium ditawarin ke customer premium dan harganya mahal, tanpa diskon dia mau beli, berarti sesuai. Gitu. Mesti dilihat juga proposisinya benar apa enggak. Gimana? Mau diskusi dulu nanti kasih tahu. Contoh apa? Contoh produknya apa? Kayak sampai sini. Terus habis sekarang jadi kayak kurang gitu. Apa contohnya? OVO payment buat ini. Oh. Sekarang kayak kebanyakan pakai No. gitu. Gini, apa sih yang bikin lu makin sering pakai e-payment? Is it discount? No. Gue kasih tanya satu lagi. Apa yang bikin orang membiasakan pakai e-money? Ini udah aktif. No. Enggak. E-money. Kartu Mandiri. E-money kan sebutannya kartu Mandiri. Apa yang bikin orang jadi sering pakai e-money? Tol. Dibiasain kan. Akses untuk dia menggunakan kartu tol jadi makin banyak, merubah behavior. OVO, akses untuk bayarnya bertambah nggak? Di mana gue? Touch point apa yang bisa bikin gue bayar pakai OVO? Mungkin nggak banyak, masih banyakan, gue nggak bilang GoPay, QRIS. Dan kedua baru ngomong promosi. Gitu. Touch point itu adalah tempat di mana gue bisa menggunakan produknya. Ya kan kita dipaksa dulu kan pakai e-money. Waktu di Indomaret nggak banyak yang pakai kan. Terus dipaksa, lu nggak bisa masuk tol kalau nggak pakai. Nggak ada diskon dong masuk tol, ada nggak? Nggak ada. Sukarela gue harus pakai. Berarti kalau kayak gitu juga kerjasama harus ada pemerintah yang turun andil buat. Enggak selalu. Itu contoh dipaksakan. Contoh gini juga. Nonton bioskop. Lu nggak bisa pesen kalau nggak pakai apps. Berubah nggak? Berubah. Masih perlu nonton nggak? Ya kan kalau ngedate paling gampang nonton kan? Tapi harus pakai apps. Ya udah, kalau masih kurang responnya diskonin dulu untuk bikin orang pertama kali nyoba. Gitu. Nah, OVO mungkin promosinya kurang, touch point-nya juga nggak nambah. Nggak bisa dipakai di MRT kan OVO? Yang bisa siapa? MRT. Dana ya? Link aja. Nah, itu kan salah satu contoh. Touch point gue berkurang. Jadi incidence untuk make nggak banyak. Gitu. Ya. Kasih. Thank you. Ya paling gampang contohnya Wardah lah. Wardah dulu kan skincare ya, khusus wanita. Sekarang dia nyebar kemana-mana kan. Pria juga ada, lagi bikin produk buat anak-anak. Jadi dia banyakin incidence-nya. Produksinya mah public rate itu juga sama nggak berubah. Gitu. Oke, Thank baik you. terima kasih Pak Rudi. Saya kembalikan ke